Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita berada dalam dimensi yang berbeda, tetapi kita dipersatukan dalam firman Tuhan melalui renungan harian pada saat ini. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum mengawali rangkaian aktivitas hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Amsal pasal 24, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang ini bukan lagi hidup di zaman nomaden atau zaman purbakala ketika manusia masih memiliki prinsip untuk berpindah-pindah karena ketidakmampuannya untuk mengelola alam, untuk menghasilkan dan untuk dapat mereka nikmati. Sehingga karena mereka bersifat nomaden, maka mereka tidak memiliki tempat tinggal seperti yang kita miliki saat ini yang menetap. Kita sekarang sudah hidup di zaman modern. Kita dapat melihat gedung-gedung pencakar langit yang sangat luar biasa. Dan mungkin rumah saudara juga adalah bagian dari inspirasi atas karya-karya yang telah dituangkan oleh banyak pemikir yang sangat inovatif, sehingga menjadi rumah yang minimalis tetapi memberi kesan mewah, dan saudara mungkin telah memilikinya saat ini. Tetapi perlu sekali menjadi hal yang luar biasa dalam pemahaman ini. Ada 3 aspek yang sangat penting dalam kehidupan ini. Dan dalam analogi yang sederhana itu, Amsal yang dituliskan untuk kita pada hari ini menjadi prinsip yang menekankan pentingnya ketiga aspek ini. Yang pertama adalah hikmat, yang kedua adalah kepandaian, dan yang ketiga adalah pengertian. Hikmat, pandai, dan pengertian. Rumah-rumah didirikan melalui hikmat, dan itu ditegakkan melalui kepandaian. Dan kamar-kamar melalui pengertianlah, mengisinya dengan berbagai macam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Artinya ketiga hal ini adalah sifat yang tidak akan pernah bisa terpisah satu sama lain. Hikmat, pengertian, dan kepandaian. Mungkinkah seseorang otomatis menjadi memiliki hikmat jika dia tidak pandai? Atau mungkinkah orang yang pandai otomatis memiliki pengertian dan disebut sebagai orang bijaksana? Tentu sekali ini berlawanan. Yang menjadi prinsip yang harus kita dapatkan melalui nats hari ini, ketiga hal ini tidak akan dapat terpisahkan. Sehingga saudara, ketika saudara ingin menjadi orang yang berhikmat, sama seperti Raja Salomo, yang ketiga ini menjadi prinsip hidup, sehingga itu dituliskan dan kita pelajari saat ini. Tanpa adanya kepandaian dan tanpa adanya pengertian, tidak akan ada yang disebut orang yang berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat harus memiliki yang dua lainnya, sehingga lengkaplah dirinya bagaikan rumah yang didirikan, ditegakkan, dan kamarnya diisi dengan barang-barang yang berharga. Jadikan hidup saudara penuh dengan makna hari ini. Sebagai orang yang dituntun oleh firman Tuhan oleh Roh Kudus, memiliki bijaksana yang daripada Allah, sehingga segala sesuatunya dapat ditegakkan dengan kepandaian dan pengertian senantiasa mengikut kita, sehingga hal-hal yang berharga itu menjadi sesuatu yang perlu sekali diperhatikan, dan itu menjadi sesuatu yang sangat berguna
jika hidup kita berguna bagi orang lain, bukankah kita telah menerima hikmat yang daripada Allah? Tuhan memampukan saudara. Berhikmatlah melalui tuntunan Roh Kudus dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang berhikmat, berpengertian, dan kiranya dalam segala hal kami menunjukkan kasih setia Bapa sebagai pemelihara hidup kami. Tuhan kuatkan kami dan kami muliakan nama-Mu melalui segala rangkaian aktivitas kami hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.